Gak ada orderan masuk, bisa bikin ini nggak? Bisa aja udah Pak, bisa aja. PO gitu Iya, bisa aja gitu ya. Bisa aja bisa. Gitu. Ntar masalah belajar mah ntar belakangan lah. Gitu. Halo Sobat Kelvin Hartono Official, jumpa lagi bersama saya Kelvin, dan kali ini saya ditemani oleh sahabat saya, namanya siapa ya? Kita perkenalkan dulu deh. Silakan Ime. Halo, salam kenal semua, saya Ime Wong. Profesinya dah? Profesinya sekarang masih jadi karyawan swasta di perusahaan Fokus Pos Indonesia yang betul sudah 19 tahun. Jadi kebetulan hari ini saya bantuin Pak Alvin untuk mengembangkan para usahawan atau UKM-UKM. Sorry, Ime, mic-nya boleh dideketin biar jelas. Karena memang beberapa kali yang beberapa video yang lalu ada yang komplain nih, mic-nya nggak kedengeran katanya. Harus keras. Iya, harus keras biar jelas ya. Oke, ini kebetulan terima kasih ini. Thank you, aku yang thank you Ime udah bersedia bantu saya. Kesempatan yang luar biasa Pak untuk ngembangin UKM mikro di Indonesia. Ini kebetulan banyak banget pilihan hari ini yang bisa dibantu untuk dikembangkan. Oh iya, teman-teman UKM yang mau menginvestasikan dananya di Kopnus, tempat Ime bekerja juga bisa ya. Suku bunganya juga cukup menjanjikan dan mudah sekali cara lebih aman ya. Karena itu untuk apa nih? Ceritain sedikit ya? Iya, boleh cerita sedikit ya. Boleh. Di Kopnus Pos ini dia berdiri sudah 19 tahun. 19 tahun? 19 tahun. Udah 19 tahun. Ya, jadi satu-satunya juga koperasi yang bekerja sama dengan BUMN, salah satu BUMN paling besar dan paling tua di Indonesia, yaitu PT Pos. Jadi dana kelolaannya itu cukup aman, hanya untuk pemberian pinjaman kredit untuk para pensiunan yang dijamin oleh negara. Ya, mantap. Jadi risiko kredit macetnya hampir tidak ada. Sip, mantap. Teman-teman UKM nanti bisa menghubungi Ime ya? Iya, boleh. Ya, Ime, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Coba kita mau kenalan ya. Pak, silakan diperkenalkan, Pak. Perkenalkan, nama saya Gipari Caya. Saya UMKM dari Kabupaten Bekasi. Untuk bidangnya saya di bidang jasa konveksi sablon dan printing, Pak. Jadi untuk namanya apa? Namanya Stateline Production. Stateline Production. Iya, Stateline Production, konveksi sablon dan printing. Coba boleh cerita Pak, gimana? Awal mula buka konveksi sablon ini itu pertama di tahun 2019 ya, Bu. 2019 ya? Iya, 2019 itu awal mulanya saya tuh kerja dulu sebelum ini, Pak. Sebelum saya usaha, saya kerja dulu di perusahaan di kawasan industri. Setelahnya di tahun 2019 habis kontrak, saya ada panggil lagi tuh, Pak. Sebenarnya udah jalan 3 bulan, tapi saya resign dari pekerjaan, Pak. Untuk memulai usaha ini. Dan usaha ini tuh awal mula itu saya cuma bermodalan bisa desain aja gitu, Pak. Bisa desain, punya laptop. Ini ya, punya jiwa kreasi. Iya. Punya laptop sama mesin cutting aja tuh. Awal mula merintis tuh di ukuran toko 3x4 kalau nggak salah, Bu. Di mana itu pertama kali? Di Gandasari, Pak. Dekat kawasan industri MM 2100. Bekasi. Iya. Oke. Jadi awal mulanya itu saya ketika memulai bisnis ini tuh karena ada basic-basic usaha tuh ya dari orang tua juga, orang tua. Jadi saya juga belajar dari teman-teman juga waktu pas mau mulai usaha.
apa diri saya ini ketika saya mau usaha itu ada tahapan-tahapannya Pak. Pertama di tahun pertama itu saya memulai usaha itu dengan tahun ini dalam pembelajaran, tahap pembelajaran. Apapun itu yang saya lakukan dan apapun yang 1 tahun itu yang sekiranya membuat usaha ini kita berjalan itu selalu menjadi pembelajaran. Yang paling penting nih ya Pak, belajar dari kesalahan, dari proses ya Pak. Apa yang dipelajari, suka dukanya dalam menjalankan ini? Oh banyak Pak. Ini udah berapa tahun tadi? Ini udah jalan 2019. Pas mau COVID ya? Iya. Terus? Benar. Jadi awal pertama itu kan 1 tahun itu kan pembelajaran, dan pembelajaran itu cuma bisa basic tuh hanya desain sama sablon aja Pak sebenarnya. Nah untuk bidang konveksi, bikin jaket dan lain sebagainya itu berjalannya waktu Pak. Jadi ketika ada orderan masuk bisa bikin ini nggak? Bisa aja udah Pak, bisa aja. Gitu iya bisa aja gitu ya. Bisa aja bisa. Ntar masalah belajar mah ntar belakangan lah gitu. Jadi saya ambil dulu tuh awal belajar itu bisa dulu. Situ saya melakukan pembukuan dan belajar, misalkan bikin jaket nih, misalkan ada yang bikin jaket, kita kan nggak tahu nih Pak materialnya apa aja, bahannya apa aja, terus yang jahitnya kemana segala macam kan gitu ya. Ya udah akhirnya di situ belajar ketemu orang dan situ banyak banget tahapannya, ketemu orang yang tukang jahitnya misalkan yang nggak amanah gitu Pak. Terus ketika nggak amanah gimana nih? Detailnya gimana? Detailnya gini, misalkan kita awal dulu kan kita langsung kasih order nih ke tukang jahit Pak. Ke tukang jahit, Pak ini saya mau bikin ini ada pesanan nih Pak. Kita kasih uang DP-nya. Ternyata nggak dikerjain gitu Pak, waktunya ngulur. Uangnya dibawa lari nggak? Iya dibawa Pak. Oke. Sampai berapa? Ya itu sih sekitaran ya bisa 2-3 juta lah Pak, uang-uang yang masuk. Ternyata dia itu lumayan ya. Berarti ya. Apalagi pas lagi merintis ya Bu itu. Jadi tapi tetap kita sebagai wirausaha harus tanggung jawab kepada customer itu, walaupun kita di belakangnya misalkan ketipu nih atau gimana, kita harus nyari lagi dengan tombokin aja gitu. Tanggung jawab ini luar biasa. Tahun kedua saya selalu mempelajari itu yang di tahun pertama permasalahan yang itu, akhirnya tahun kedua kita kembangin lagi dan untuk saat ini fokusnya itu udah di semua bidang gitu Bu. Maksudnya jasa itu apa yang bisa saya buat, saya kerjain gitu. Tapi tetap masih di sistem maklun Bu. Kalau saya itu masih di sistem maklun. Tadi saya lihat juga ya ada bikin seragam, bikin jaket, terus macam-macam merchandise ya. Iya. Jadi bisa bikin segala macam. Support paling besar dari mana nih Mas Ivan? Pertama sih dari diri sendiri Bu. Diri sendiri? Iya, dari sendiri. Keluarga ya hanya mensupport aja, ya udah kalau emang itu jalannya udah kerjain aja, jalanin aja gitu. Udah berkeluarga belum kamu? Alhamdulillah udah. Udah ya. Iya. Makin semangat ya cari. Pemicu itu ya. Ini aku lihat bahannya enak loh ini. Terus dia sablonannya juga rapi, ya. Terus sekarang banyak juga bikin kayak begini. Orang banyak bikin cari sih, banyak pakai corporate juga kah, atau mungkin terima yang perorangan misalnya cuma bikin custom gitu ya. Bisa ya Bu. Cuma bikin 2 biji gitu buat couple kan ya sekarang kan rata-rata mau buka usaha tapi baju couple atau apa, jadi ngambilnya nggak banyak-banyak dulu, itu bisa juga. Bisa. Oh oke. Memang produksi cuma di Cikarang aja, di Bekasi. Kalau untuk saat ini ya. Oke. Sebenarnya ini kalau ini tuh untuk sablon DTF Pak ya. Jadi sablon DTF itu, jadi kita tinggal desain, di print, tinggal ditempelin aja gitu. Ini kayaknya, bukan kayaknya, aku juga nggak terlalu ngerti bahan. Ini nggak keringat kayaknya nih ya. Maksudnya sejuk gitu loh. Aku suka kadang-kadang bahan pakaian, nggak cocokan ya Pak? Iya panas gitu dia.
Ini kayaknya enggak ya, sejuk gitu ya. Tergantung jenis. Bener nggak ini? Ini iya, bener nggak? Iya, tergantung Katun bahannya ini ya? ya, katun. Tergantung Kelihatan bahannya. kepegangnya tuh. Tergantung budget juga. Ya, ini Bisa berapa disesuaikan. seperti kalau begini? Kalau untuk custom ya, kita ngejual di harga 80 sampai Ini ya, 85. udah bisa di Iya. ini ya, di Iya. sablon ya. Dan termasuk sablonnya ya. sudah Buat masuk sablon. seragam karyawan Iya. juga bisa ya. Karyawan bisa ini nanti. Kalau ini kan hanya contoh aja gitu ya. Iya. Bisa dapat tambahan list lagi untuk pesan-pesan seragam, bikin-bikin merchandise. Boleh nih nanti. Iya. Selain itu tadi suka dukanya karyawan nggak amanah, suppliernya nggak amanah, apalagi yang bisa dibagikan untuk Kak Kelvin Hartono Official ini, teman-teman yang lagi mau belajar bisnis gitu loh. Apa sih yang diperlukan untuk bisa survive? Pertama itu kita SDM-nya Pak ya, karena kita di bidang jasa ya Bu ya. Jadi Ada berapa kita, karyawan? kalau untuk saat ini masih berdua aja Pak. Oke. Berdua Hebat saja. ya, gajinya Iya. berdua. Jadi kan sistem kita itu sekarang cari order aja gitu Bu. Iya. Jadi waktu itu pernah nih di rumah itu kita bikin konveksinya Bu. Konveksi udah saya bikin tapi berjalan hanya 6 bulan saja Pak. Kenapa? Itu Pak, pertama SDM Pak, nyari tukang jahit, karyawan, karyawan ya. gitu, nyari tukang jahitnya, Susah nyari ya. seret gitu, biar seret sama kita susah gitu Pak. Mungkin kalau susah ya? Iya, sama-sama. Nyari SDM Semua di SDM ya. mana-mana Iya. Bener-bener. Jadi awal mula kan kita maklum nih, jadi ibaratnya orderan masuk kita yang beli bahannya gitu Pak. Iya. Jadi kita yang penting tahu prosesnya nih. Bahannya kita cari, bahan yang kita inginkan, yang paling bagus. Jadi bahannya sudah ada, tinggal kita oper ke tempat-tempat jahit gitu. Jadi nanti ada UMKM jahit kan, jadi tinggal lempar-lempar aja gitu Pak. Oh, Jadi model diserahin ke pihak lain ya? Iya, Oke, jadi oke. ketika ada orderan, udah kita belanjakan bahannya, lalu kita oper ke iya. Oke, kalau calon customer Anda pengen lihat sosmednya apa sih? Ada di Instagram kita. Namanya apa? Stateland.co. Stateline.co. Iya. Iya, Statline. Iya. Statline ya. Bisa di spell Bisa abjadnya? disebutin? Bisa. Di S @staidline.co. .co. Iya. Oke. Itu IG. IG. Iya, IG ada lagi? Nomor WA yang bisa dihubungin kalau mau boleh, tertarik. WA juga ada. WA di 0812 8236 4970. sekali lagi boleh? Ada lagi. Lebih clear lebih. 0812 8236 4970. Mungkin bagi rekan-rekan yang mau order atau mau nanya-nanya boleh nanti gitu. Iya. Biasa. Di Instagram juga banyak ya di situ pilihan Iya. produknya, ada bikin seragam, jaket atau segala macam merchandise yang kira-kira Coba dibutuhkan. disebutin apa aja. Untuk di jasa konveksi sablon di Styleline Production, kami membuat jasa seperti sablon, Kaos. ada percetakan, dan untuk seragam-seragam instansi ataupun perusahaan bisa order ke kami gitu. Mungkin kalau sekarang ini di tahun-tahun politik masuk. Banyak. Oh iya, Makanya, ini Pak. pasti laku Iya. nih ya. Udah terima orderan belum? Alhamdulillah nih masih nego Iya, nego ya. Iya. Semoga berhasil ya. Lancarin semua ya. Iya. Sekarang sudah masuk ke channelnya Pak Calvin. Luar Semoga biasa. membantu nanti ya. Membantu banget ini. Bisa disebarluaskan ya ke Karena teman-teman. viewersnya banyak pengusaha juga. Oh, gitu? Iya, pengusaha-pengusaha aktif yang mungkin butuh seragam, butuh Betul. merchandise. Moga-moga nanti terbantu banget. Iya, makanya kita berbagi ya teman-teman, karena memang sekarang eranya era kolaborasi bukan era berkompetisi benar. ya. Iya, ada pesan-pesan buat Buat viewers nih, Viewers kita, buat yang nonton customer. kira-kira mau apa nih? dalam menjalani Membangun bisnis usaha. Oh, iya. harus bagaimana menurut Anda? Kan sudah lebih dari 10 tahun nih, luar biasa. Hah? Ya kan 2019? 2019 Belum 10 tahun dong, belum 10 tahun, Iya, belum baru 10 tahun. Doa saya ya. 5 tahun, baru 5 tahun. Target Iya. 5 tahun, Iya. berkembang lagi. Iya, iya. Ya, kalau udah 5 tahun menjalankan apa nih kesan dan kesan? Iya. Untuk teman-teman yang mau memulai bisnis, saran saya ya jalankan aja apapun itu bisnisnya. Masalah nanti untung atau ruginya itu nanti belakangan, yang penting kita jalanin aja dulu. Jangan kebanyakan mikir ya, Iya. karena kalau banyak Nanti mikir akhirnya nggak nggak dijalankan. jalan. Iya. Betul, Keren sip, banget. mantap. Ini idenya luar biasa. Iya. Ini ada lagi pertanyaannya?
Kayaknya cukup deh Cukup Pak. ya? Saya mau malah pengen langsung gimana caranya order sih Pak. Iya, nanti ya dihubungin ya. Habis ini nanti ya. Nah itu tadi, terima kasih ya Mas ya. Itu tadi percakapan saya dengan Stanline Production. Semoga teman-teman juga bisa cari produknya, cari IG-nya, dan bisa menghubungi Mas Fari. Fari, Iya. Fari ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan kami bertiga mengucapkan sampai jumpa. Ini keren banget. Sayang baunya cuma 2.